Ya, baik Bapak Ibu, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Iya, Siang, Pak. mungkin di sini ada beberapa teman-teman yang berada di room ini ya. Tetapi di sini saya ingin mensupervisi mensupervisi Pak Julius sebagai coach. Terus nanti dibantu oleh Bu Tere ya sebagai coach. Ya, apakah Bapak Julius sudah siap? Siap tidak siap siap. Ya, siap dan tidak siap siap ya Bapak Julius. Ya, oke. Terima kasih atas waktunya Bapak Julius. Saat ini saya ingin mensupervisi Bapak terkait kompetensi yang Bapak capai di dalam program yang Bapak laksanakan. Nah, terkait ya mungkin sebagai informasi Pak bahwa kompetensi yang ingin dikembangkan di sini ya mungkin terlupakan ya, ada tiga kompetensi, yaitu konsisten, mendengarkan secara aktif, menggunakan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira dari tiga kompetensi ini mana yang saya supervisi Bapak? Kolom 1. Bukan Pak, kompetensi yang ingin disupervisi. Kompetensi yang tiga tadi itu konsisten, mendengarkan secara aktif. Mana nih yang menurut Bapak saya perlu supervisi? Mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif, ya. Mendengarkan secara aktif. Atau mendengarkan menggunakan secara pertanyaan. Aktif. Di sini ada konsisten, mendengarkan secara aktif, menggunakan pertanyaan yang berbobot. Mendengarkan secara aktif. Ya, mendengarkan secara aktif ya. Kalau boleh tahu Pak sedikit informasi karena nah Pak memilih mendengarkan secara aktif ini yang membuat Pak ini apa? Karena dalam berdiskusi atau dalam melakukan pendampingan itu saya secara pribadi terkadang ya kurang mendengarkan secara aktif lawan bicaranya atau kurang memberi respon lawan bicaranya seperti itu. Oke, baik Pak ya. Nah, kalau dilihat dari kriteria-kriteria, kira-kira Pak kriteria yang ingin saya supervisi ini kriteria. Misalnya kriteria di situ ada 3, mendengarkan secara aktif, pertanyaan berbobot. Tadi Pak sudah memilih kriteria ya, kriteria mendengarkan secara aktif. Nah, kalau kira-kira ini Pak untuk saat ini Pak berada di level yang berapa? Apa 1, 2, 3 atau? Untuk saat ini kenapa saya memilih mendengar secara aktif, saya berada di level 3 seperti yang pengalaman kemarin dalam coaching atau dalam diskusi saya masih berada pada level 3. Iya, berarti berada di level 3 bebas dari apa ini? Bebas dari judgment ya, asumsi dan asosiasi. Sorry. Keliru saya. 1 sampai 2 kali muncul adjustment atau asosiasi atau asumsi. Berarti ada di posisi mana, Pak? Ada di posisi 2, sorry. Saya Ya, keliru. posisi 2 ya. Ya, 1 sampai 2 kali muncul adjustment, asumsi atau asosiasi. Oke. Nah, baik Pak, itu yang tadi kriteria. Nah, di dalam di dalam kompetensi yang ingin saya nilai ini, saya supervisi mendengarkan secara aktif. Kira-kira di bagian mana yang ingin saya amati nanti? Di bagian mana yang saya ingin amati? Yang perlu diamati dalam kekurangan atau kelemahan saya itu di munculnya adjustment, asumsi atau asosiasi yang sering muncul. Itu yang perlu diamati. Oke, baik Pak. Yang ingin saya amati di sini ada 2 ya, kekurangan dan kelemahan di saat munculnya adjustment, asosiasi dan asumsi tadi ya Pak. Ya. Nah, menurut Bapak, bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang kita kembangkan ini? Ya, menurut Bapak bagaimana ya penilaian Bapak sendiri
terhadap apa yang kita kembangkan ini? Menurut saya sih, saya perlu mengembangkan di mana saya harus berusaha untuk keluar dari kekurangan dan kelemahan saya, yaitu saya harus ketika melakukan coaching atau pendampingan dan atau diskusi dalam konteks coaching, saya harus berusaha untuk bebas atau terlepas dari justifikasi atau asumsi dan asosiasi terhadap orang yang saya lakukan coaching atau terhadap coachee. Seperti itu. Ya, baik ya Pak. Itu mungkin cara penilaian Bapak. Nah, kalau boleh tahu Pak, tadi di sini Pak mengatakan bahwa ingin keluar dari bagaimana cara mengatasi kelemahan atau kekurangannya. Kira-kira langkah apa yang Bapak ingin lakukan sehingga Bapak menilai bahwa saya ingin keluar. Seperti apa sih Bapak gambarannya Bapak itu ingin keluar dari masalahnya Bapak ketika nanti diterapkan kepada coachingnya Bapak? Oke, terima kasih. Saya membutuhkan banyak pendampingan atau banyak referensi atau banyak masukan dari narasumber, misalnya narasumber-narasumber yang bisa memberi atau dari konsultan dalam hal ini bisa sehingga saya bisa berusaha atau menemukan kekurangan saya itu, menyadari dan saya bisa keluar dan bisalah untuk membebaskan diri dari ketika berbicara dengan orang atau terutama ketika melakukan coaching, saya bebas dari judgement atau asumsi terhadap coachee. Karena ada hal yang berlebihan ketika saya melakukan coachee jangan sampai merasa seolah-olah saya mengajari, seperti itu. Oke, baiklah itu ya informasi bagaimana cara Bapak itu meningkatkan ya. Nah, Bapak untuk saat ini nanti kita sama-sama ya, saya akan menilai Bapak di saat melakukan coaching dengan coachingnya Bapak ya. Jadi, saya akan mengamati Bapak di belakang ya. Nanti saya sebagai pengamat di belakangnya Bapak, jangan hiraukan saya ya Pak. Bapak silakan melakukan coaching terhadap coachingnya Bapak untuk saya bisa melihat bagaimana Bapak itu mendengarkan secara aktif untuk keluar dari kelemahan terkait dengan asumsi, judgement, dan asosiasi tadi. Ya, mungkin Pak kesempatannya saya berikan kepada Bapak Julius. Oke, baik. Selamat siang, Bu Tere. Ya, selamat siang, Pak. Apa kabar, Bu? Hari ini apa sehat-sehat saja? Iya, puji Tuhan sehat, Pak. Terima kasih, Bu. Kita melakukan diskusi coaching terkait dengan apa yang mungkin Ibu mengalami kendala selama perjalanan Ibu menjadi guru. Konteksnya itu mungkin pembelajaran berdiferensiasi, budaya positif, dan kecerdasan emosional, Bu. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Sebetulnya ada satu kendala yang saya hadapi saat ini, tapi itu lebih kepada bagaimana saya mengembangkan komunitas praktisi yang ada di sekolah saya gitu, Pak. Terutama KKG sekolah gitu. Mungkin ya itu bisa masuk di salah satu yang budaya positifnya itu, Pak. Oh ya, baik, Bu. Berarti Ibu apa yang mau Ibu kembangkan itu berkaitan dengan budaya positif. Itu kira-kira tujuannya apa, Bu? Ibu mengembangkan budaya positif di sekolah Ibu. Sebetulnya kalau melihat dari tujuan awal pembentukan komunitas praktisi ini, misalnya lewat KKG sekolah itu Pak, saya ingin menciptakan istilahnya iklim belajar dalam mengajar di kalangan guru-guru begitu Pak. Jadi, supaya guru-guru itu juga meningkatkan kompetensinya sebagai guru begitu. Dengan cara kami sharing, kami diskusi dalam kegiatan KKG itu. Seperti itu Pak. Oke, baik, Bu. Apa hanya guru-guru saja atau bisa berimbas kepada murid? Dan misalnya kalau berimbas pada murid, implementasinya seperti apa, Bu? Atau hal-hal mana yang bisa diimplementasikan kepada murid, Bu, atau siswa selain kepada guru?
Ya, kalau KKG itu kan sebetulnya kan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru-guru, tetapi hasil akhir setelah guru mengikuti kegiatan KKG kan tentunya kepada murid, begitu Pak. Nah, contoh implementasinya kepada murid itu misalnya ketika di KKG itu kami membahas tentang Merdeka Belajar, begitu. Nah, bagaimana nanti guru-guru di setiap kelas itu memilih strategi atau model pembelajaran yang istilahnya memerdekakan, begitu. Jadi misalnya dengan lebih banyak melakukan kegiatan proyek ataupun juga yang lain-lainnya seperti itu, Pak. Oh ya baik Bu. Jadi tujuannya tujuan akhirnya itu adalah untuk pembelajaran murid yang memerdekakan. Begitu Bu. Iya, iya betul, Pak. Oke. Baik, terima kasih Bu. Kira-kira dalam menciptakan atau dalam kreativitas untuk membangun budaya positif di sekolah itu kira-kira apa daya dukungnya atau kekurangannya, kelemahannya seperti apa, Bu? Atau siapa-siapa yang mendukung, siapa-siapa yang tidak mendukung, Bu? Ya, kalau terkait dengan yang mendukung, tentunya kepala sekolah mendukung, kemudian teman guru juga mendukung, walaupun belum semua teman guru gitu, karena ya kan berbeda-beda pandangan begitu. Ada yang merasa bekerja sendiri itu baik, tapi ada juga yang butuh bekerja bersama-sama sehingga butuh itu forum KKG itu. Kemudian kalau kendalanya ya misalnya tadi terutama ada guru yang belum menyadari atau bahkan rendah partisipasinya ketika dalam kegiatan KKG. Jadi sekedar misalnya hadir karena disuruh oleh kepala sekolah begitu. Belum menyadari bahwa KKG itu adalah forum yang memang tepat untuk kita berkolaborasi. Seperti itu, Pak. Kendala-kendalanya. Oh, jadi kendala-kendalanya itu misalnya dari ada Bapak Ibu guru yang belum mau menerima dengan eh, ada kendala-kendala lain. Mungkin Bu, mungkin bisa di di apa disebutkan atau diungkapkan daya dukung yang lebih menonjol yang bisa menjadikan tujuan budaya positif di ekosistem sekolah ini bisa tercapai itu seperti apa, Bu? Atau siapa-siapa yang paling menonjol dan yang mendukung ini budaya positif, Bu? Ya, kalau terkait daya dukung, tentunya ini ada dukungan dari pihak-pihak lain seperti dari kepala sekolah, dari pengawas, bahkan dari dinas. Kemudian selain itu di sekolah kami juga ada istilahnya pengajar praktik. Kemudian sekolah kami juga merupakan sekolah model begitu Pak di sini. Jadi sekolah model yang memang ditangani dari Pemda sendiri. Nah, jadi itu merupakan daya dukung yang istilahnya seharusnya dapat membawa sekolah kami itu menjadi yang lebih baik, terutama dengan adanya budaya positif itu, begitu. Oke, baik Bu. Bagaimana Ibu bisa keluar dari persoalan, misalnya ada teman-teman yang tidak mendukung, bagaimana cara Ibu bisa mengatasi sehingga paling tidak budaya positif ini bisa mengimbas kepada semua guru, walaupun dalam tanda petik ada yang kurang mendukung, Bu. Bagaimana Ibu mempengaruhi, mensugesti teman-teman guru yang kurang berperan ini bisa terbangkit motivasinya untuk bisa terlibat dalam penciptaan ekosistem pembelajaran dalam bentuk penciptaan budaya positif ini, Bu. Ya, Pak. Tentunya di sini saya kan harus mengenali dulu karakter teman-teman karena berbeda-beda. Nanti kalau misalnya ada yang memang harus pendekatan personal, ya nanti bisa pendekatan personal. Tetapi yang lebih penting adalah kita menjadi contoh terlebih dahulu begitu. Bagaimana saya bisa memberikan apa istilahnya contoh kepada teman-teman ketika saya aktif di KKG, kemudian adalah perubahan yang kita bawa ke kelas, kemudian juga dari segi pencapaian anak-anak juga meningkat begitu, maka kita menjadi contoh, mungkin guru lain atau teman lain itu akan menjadi tergerak begitu. Tetapi ada juga yang mungkin perlu motivasi. Nah, dalam hal ini nanti
tentunya ada atasan saya di sekolah seperti kepala sekolah atau bahkan pengawas untuk memberikan motivasi atau mungkin juga pembinaan kepada teman-teman guru itu supaya mereka lebih tergerak dalam mengikuti kegiatan KKG, bahkan dapat turut serta menciptakan budaya positif seperti yang diharapkan, gitu Pak. Oke, baik Bu. Jadi ada 3 toko atau 3 fasilitator yang bisa membantu mendukung penciptaan budaya positif. Dalam hal ini misalnya Ibu sendiri, kepala sekolah dan mungkin pihak dari pengawas, Bu. Menurut Ibu, sejauh mana kemajuan pelaksanaan atau budaya program budaya positif ini berkembang atau diimplementasikan di sekolah Ibu, Bu? Mungkin Ibu bisa kasih penilaian terkait perkembangan Ibu punya kegiatan budaya positif di sekolah, Bu. Iya Pak, kalau misalnya saya pakai skala 1 sampai 10, mungkin saya bisa mengatakan untuk saat ini kami masih berada di posisi 7, karena walaupun hampir sebagian besar guru dapat mengikuti kegiatan KKG, tetapi dilihat dari hasil kegiatan KKG-nya itu, yaitu tadi karena ada beberapa rekan yang belum langsung mengimplementasikan, begitu mereka sebatas ikut kegiatan tetapi belum memperlihatkan dampaknya atau kelanjutannya dari kegiatan KKG. Jadi saya baru bisa memberi nilai di 7 gitu Pak untuk pencapaian perkembangan budaya positif di sekolah kami. Oh, bagus ya Bu, sudah berkembang, sudah baik. Akhirnya ini bisa ditingkatkan lagi ke depannya. Baik Bu, bagaimana keberlanjutan dari program ini ke depannya seperti apa, Bu? Iya Pak, jadi ke depannya kalau memungkinkan untuk meningkatkan partisipasi dari rekan-rekan guru itu, mungkin nanti kami akan menyusun bersama materi-materi kegiatan supaya mereka juga merasa memiliki bahwa oh ini kebutuhannya saya untuk bisa tahu ini saya harus mengikuti KKG. Nah kemudian selain itu mungkin nanti akan dibentuk semacam pemandu-pemandu untuk setiap bidang, misalnya untuk bidang IPA atau mungkin bidang matematika itu jadi masing-masing guru akan mengambil peran di situ sebagai pemandu sehingga mereka akan memposisikan bagaimana jika mereka yang harus menyampaikan materi begitu. Nah, kalau misalnya secara individunya kemampuan teknis terkait dengan fasilitasinya juga masih belum memadai, mungkin nanti bisa dibentuk dalam bentuk kelompok kecil, istilahnya tim teaching begitu, misalnya 2 orang atau 3 orang dalam satu kali bidang. Sehingga di sini akan meningkatkan partisipasi teman-teman guru yang memang belum terlibat secara aktif dari pertama. Seperti itu, Pak. Oke, baik, terima kasih Bu. Yang terakhir, bahwa apa yang Ibu bisa dapatkan dalam diskusi kita hari ini, yang bermanfaatnya seperti apa, mungkin kekurangannya seperti apa, mungkin Ibu bisa sampaikan. Ya, baik Pak, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih untuk sesi pada hari ini karena ketika melakukan sesi ini saya menyadari satu hal, yaitu bahwa keberadaan komunitas praktisi terutama untuk membangun budaya positif di sekolah saya itu sangat penting, sehingga di sini saya harus meningkatkan peran terutama dalam menggerakkan teman-teman tadi sehingga mereka dapat ikut terlibat aktif dalam kegiatan KKG. Kemudian selain itu saya juga dapat mengidentifikasi sebetulnya apa yang menjadi akar permasalahan atau kekurangan dan kendala yang dihadapi selama ini. Ketika sebelum melakukan sesi ini, saya sendiri masih bingung untuk menentukan langkah bagaimana saya harus memulai itu dari mana untuk bisa menggerakkan teman-teman. Tapi setelah dari sini saya bisa tahu dan bahkan saya tadi sudah langsung menemukan solusinya seperti apa, yaitu untuk mengadakan pendekatan personal ataupun juga meminta pihak-pihak lain terlibat untuk memberikan motivasi ataupun juga berupa pembinaan kepada teman-teman itu. Kemudian aksi nyata yang akan dilakukan dalam waktu dekat terkait dengan permasalahan tadi adalah dengan kami menyusun bersama materi-materi itu dan juga membentuk tim teaching atau pemandu-pemandu yang akan bertanggung jawab di setiap bidang. Jadi seperti itu Pak yang bisa saya simpulkan. Oke, terima kasih Bu atas kesempatan hari ini. Semoga ini Sama-sama menjadi Pak, saya juga bekal mengucapkan untuk terima kita kasih banyak. perjalanan untuk menciptakan pendidikan selanjutnya. Ya, Selamat siang. amin. Ya, selamat siang Pak, terima kasih. Ya, Izin Bu, saya
Bu Luar Mita, biasa izin. Pak. Mohon izin Pak Yulius. Ya, karena ini masih Saya takut mohon, terjebak mohon dalam maaf asumsi Pak. dan Pak Yulius, mohon maaf. Karena ini masih dalam siap. bentuk penilaian, jadi nanti sebentar baru kita sama-sama ya. Mohon maaf sekali lagi. Ya, saya sangat memberi apresiasi antara Bapak Yulius dengan Bu Tere. Dari hasil pengamatannya saya, ya luar biasa, sangat apresiasi. Bu Tere menjawab dengan baik, terus antusiasnya Pak Yulius dengan baik. Nah, Pak Yulius, bagaimana Bapak Yulius menilai diri sendiri di saat Bapak Yulius menjalankan coaching untuk melihat kompetensi yang Bapak Yulius lakukan tadi? Terima kasih. Saya menilai diri saya bahwa saya sedikit berhati-hati. Saya sangat berhati-hati ketika saya takut terjebak dalam judgment atau asumsi atau asosiasi, karena sering saya secara pribadi ya, saya terus terang, kadang-kadang saya terjebak ketika berdiskusi. Sering alur pikiran saya itu terbawa dalam itu. Jika tadi mungkin saya hati-hati sekali untuk bisa terbebas dari justifikasi terhadap coaching dengan asumsi-asumsi terhadap coaching. Sehingga tadi minta maaf Bu Tere, saya tidak bisa mengambil kesimpulan, bukan kesimpulan, artinya saya menjaga itu karena saya takut mengambil kesimpulan, maka muncullah asosiasi itu. Nah, Seperti itu. dari penilaian Bapak, apakah sudah merasa bahwa Pak Yulius itu sudah terlewatkan dari asumsi atau masih nampak? Itu menurut penilaiannya Pak Yulius terkait tadi, masih sudah bebas dari itu atau sudah kelemahan atau kelebihannya tadi itu sudah nampak atau bagaimana ketika Pak Yulius menilai diri sendiri? Oke, tadi sedikit masih ada 1 atau 2 kalimat itu masih asosiatif sih, sehingga saya sedikit ngerem tadi. Ya, baik. Halo? Baik. Itu penilaian dari diri saya. Tadi ada sedikit asosiatif yang tadi saya hampir akhirnya saya kembali lagi ke topik tadi. Saya hampir tadi sudah mengarah ke sana. Oke, baik Pak Yulius ya. Kenapa demikian Pak Yulius menilai diri bahwa kenapa tidak sepenuhnya begitu? Kenapa membuat penilaian demikian? Saya melakukan penilaian demikian karena mungkin terbawa kebiasaan, mungkin ya. Yang kedua, ini juga masih proses latihan. Latihan ini butuh waktu berulang-ulang karena sebuah kebiasaan atau mungkin yang berjalan selama ini mungkin ya dia dibiasakan dulu supaya bisa menghindar dari, misalnya kita diskusi, kadang-kadang kita melakukan justifikasi atau kita melakukan asosiatif terhadap pikiran orang itu atau kalimat orang itu. Kadang-kadang ego kita muncul di situ. Iya, Dan ini baik. bisa terjadi untuk semua orang. Oke, baik Pak Yulius ya, senang ya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak Yulius? Siap, dipersilakan. Terima kasih Pak Yulius ya. Sangat antusias dalam menilai diri sendiri. Ya, Pak Yulius, terkait tadi kriteria yang Pak Yulius sampaikan ke saya, bahwa 1 sampai 2 kali muncul judgment atau bahwa menilai diri itu berada di level 2 ya tadi ya, level 2 1 sampai 2 kali judgment asumsi terhadap asosiasi. Nah, terkait penilaian saya Pak Yulius itu bukan berada di 2, tetapi Pak Yulius itu sudah menjalankannya dengan baik dan Pak Yulius itu sudah berada di level 3, bebas dari judgment, asumsi dan asosiasi. Tetapi di sini saya belum melihat bahwa Pak Yulius itu ya artinya berada di level yang keempat itu bagaimana menangkap emosi. Tapi kalau dilihat
menangkap emosi ya, menangkap emosi dari coachingnya Pak Julius tadi itu. Menangkap emosi mungkin ya ini dari penilaian saya ya, mungkin kurangnya pertanyaan-pertanyaan yang merujuk emosinya Bu Tere. Mungkin tadi ya kalau berdasarkan pengamatannya saya, Bu Tere itu memilih memilih salah satu program yang KKG tadi, yang pada dasarnya tadi itu tidak ada dukungan yang kuat, tidak ada organisasi yang kuat, tetapi Bu Tere itu menjalankan kegiatan seperti ini, ya maunya emosionalnya itu bagaimana tadi membangkitkan. Mungkin di situ tadi ya, kalau penilaian saya sih, kita bisa membangkitkan emosional dari Bu Tere. Karena jawabannya Bu Tere bahwa ini kurangnya organisasi, tetapi hanya menjalankan dengan sendiri karena sekolahnya sudah sekolah model. Ya, itu mungkin dari saya, sehingga untuk mencapai level 4 itu mungkin kurang menangkap emosionalnya. Ya, itu dari penilaian saya. Menurut Bapak bagaimana dengan jawaban saya? Apakah sesuai dengan yang Bapak menilai sendiri atau berbeda? Kalau mungkin berbeda, saya persilakan Bapak untuk menanggapi. Sangat sesuai. Ya, sangat sesuai ya, Pak. Sangat sesuai ya. Sangat sesuai. Ya, terima kasih Pak Julius. Nah, oke, dari diskusi kita kali ini, Bapak Julius, diskusi kali ini apa yang sudah terbayang di pikirnya Bapak Ibu terkait kelemahan dan kelebihan tadi mengenai menghindari asumsi terus yang lain tadi itu Pak, untuk meningkatkan lagi. Untuk meningkatkan Halo? Iya, untuk meningkatkan lagi. Mungkin kapan waktunya atau bagaimana caranya Bapak itu untuk meningkatkan lagi gitu ya, meningkatkan lagi supaya Pak Julius itu bisa mencapai di level keempat, menangkap emosi tadi itu mungkin ya. Kira-kira bagaimana caranya Pak Julius? Caranya ya dengan berlatih berulang-ulang, Iya. meminta salah satu teman, artinya teman-teman yang dalam lingkungan PP, kita berlatih ulang-ulang karena teman-teman itu yang bisa memahami atau tahu tekniknya atau caranya. Saya berlatih berulang-ulang dan berusaha untuk berusaha untuk lebih banyak mendengar. Dan yang berikutnya ya kita coba menggali emosional dari lawan bicara kita, dalam hal ini coaching yang akan kita lakukan coaching. Ya dalam konteks ini tidak lama lah, mungkin dalam minggu ini saya harus bisa lakukan. Jangankan dengan teman-teman itu, bisa dengan teman-teman guru saya coba lakukan coaching itu, seperti itu. Oke, ya terkait di mana, kapan, dengan siapa, tadi Pak Julius sudah menjawab ya, bahwa kapan dilakukan ya secepatnya. Terus di mana, pasti di sekolah ya Pak Julius? Ya pastinya di sekolah. Iya. Terus dengan siapa, tadi sudah disampaikan dengan teman guru. Ya. Oke, Bapak, sebagai penutup kita ini ya Bapak Julius, saya meminta Bapak Julius untuk menyatakan apa yang didapat dari proses ini sebagai laporannya saya kepada atasannya saya nanti. Ya, kesimpulan dari apa yang Pak Julius dapatkan dari proses kita ini. Oke, baik. Terima kasih. Kesimpulan yang saya dapatkan dari percakapan atau dialog kita atau diskusi kita dengan latihan coaching ini, bahwa mendengar aktif itu perlu. Kita perlu mendengar aktif. Dalam mendengar itu kita bisa memahami orang lain. Iya. Apa yang
dirasakan atau dalam tanda kutip, apa yang mau dibuat atau apa mau ditujukan atau apa yang mau dikerjakan oleh orang lain kalau kita mendengar dengan aktif tanpa memberikan asosiasi atau judgement, kita biarkan dia berbicara dan kita kalau kesimpulan saya, kita hadir seutuhnya seolah-olah kita berada dalam diri orang itu. Kita berusaha memahami orang itu sehingga apa yang dia ungkapkan, apa yang dia sampaikan itu sama-sama kita bisa menyimpulkan atau kita mendengarkan apa yang dia simpulkan untuk perubahan ke depannya. Itu yang kedua yang saya dapatkan, bahwa saya mendapatkan pembelajaran baru bahwa saya bisa merefleksikan terhadap diri saya bahwa saya punya kekurangannya ketika mendengar orang lain itu belum efektif atau belum aktif karena masih ada walaupun sedikit dan itu akan berusaha adanya asumsi, judgment dan asosiatifnya masih ada dalam diri saya dan itu perlahan-lahan ada perjuangan untuk bisa menghilangkan atau bisa meninggalkan itu. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Dolen. Iya, luar biasa ya Pak Julius terkait apa yang didapat dalam proses kita kurang lebih 20 menit ini ya. Terima kasih Pak Julius, hasil yang didapatkan ini saya akan menyampaikan ke atasan saya nanti. Mungkin pertemuan kita kali ini Pak Julius sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Pokoknya the best lah Pak Julius, luar biasa. Terima kasih Pak Julius, tetap semangat, tetap menjalani tugas Pak Julius sebagai pendamping guru penggerak ya. Sukses selalu. Terima kasih Pak Dolen, terima kasih Ibu Tere, terima kasih Ibu kita semua. Bu Mita, kami mohon komentatornya. Ya silakan untuk recordingnya boleh di